Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Helen Hervinda MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang dari SMP Negeri 3 Curug. Saat ini saya sedang bersama Ibu Yunita Amelia SPD selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris yang mengampu kelas 8 di SMP Negeri 3 Curug. Selamat pagi Bu Yunita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Yunita? Alhamdulillah baik Ibu Helen. Alhamdulillah. Ibu Yunita, hari ini saya berperan sebagai supervisor dan Ibu sebagai guru ya Bu, yang akan saya observasi. Ya, dan hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi yang sebelum melakukan sebelum saya masuk ya di kelas Ibu ya Bu, gitu saya akan melakukan pengamatan ya Bu terhadap kegiatan pembelajaran ya Bu yang Ibu lakukan di kelas ya. Iya, baik Bu Helen. Baik Ibu ya, sebelumnya saya mohon izin ya Bu untuk menjelaskan tujuan dari kegiatan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yunita, seperti itu ya. Sedangkan praobservasi ini yaitu persiapan awal ya Bu, sebelum Ibu nanti masuk ke kelas melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu, agak lebih siap lagi gitu ya Bu, dan lebih percaya diri, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang terbaik lah Bu bagi murid ya. Baik Bu, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan Bu ya yang akan saya sampaikan, boleh ya Bu? Baik, boleh Bu Helen. Iya. Baik Bu Yunita, dalam pembelajaran ini apa Bu tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Oke. Yang pertama, di tujuan pembelajaran ini saya ingin peserta didik itu mampu untuk berbicara dan juga menunjukkan pengalaman pribadi mengenai di masa lampau. Jadi pengalaman di masa lampau. Yang kedua, saya ingin anak murid itu peserta didik dapat mampu mengidentifikasikan informasi secara spesifik tentang pengalamannya tersebut. Dan yang ketiga itu saya ingin tujuannya mereka mampu menulis tentang bagaimana pengalaman pribadi peserta didik itu ke dalam tulisan. Oh baik. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai ya, berbicara, kemudian menunjukkan pengalaman ya Bu dari masa lampau, kemudian mampu menulis pengalaman pribadi. Oh baik ya. Nah kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai Bu atau yang ingin Ibu observasi dari anak murid? Untuk pengembangannya itu saya ingin pertama tentang speaking atau berbicara, agar peserta didik itu mampu untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan mengenai pengalaman pribadinya di masa lampau. Kemudian membaca yaitu atau reading. Saya ingin peserta didik itu mampu untuk membaca mengenai teks-teks yang ada di buku tulis mengenai tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, saya ingin peserta didik itu menulis atau writing. Nah, peserta didik ini mampu untuk mengekspresikan idenya ataupun pengalamannya berupa tulisan. Jadi ketika anak sudah bisa berbicara maupun bisa untuk menulis, dia membaca, dia pun juga bisa menulis atau menuangkan segala idenya melalui tulisannya. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu dari berbicaranya, kemudian membacanya, menulis ya. Jadi keempat keterampilan berbahasa ya, dan mungkin menyimaknya ya Bu ya. Yang ingin bercapai begitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu. Nah Ibu, kemudian saya ingin mengetahui strategi apa nih yang dipersiapkan Ibu nih untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai tadi. Strateginya yang jelas, saya ingin di kelas itu anak-anak mungkin kita bisa lebih
berekspresi ya Bu Helen ya. Jadi ketika kita sudah bisa berekspresi, anak lebih percaya diri, anak lebih mampu untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya di dalam pengalaman pribadi itu. Dan ketika di translate menjadi Inggris itu, anak-anak mampu, jadi nggak malu ataupun nggak merasa minder dengan bahasa Inggris mereka gitu. Yang penting percaya diri itu. Percaya diri ya, dan bisa mengekspresikan ya, jadi udah nggak malu lagi gitu, nggak canggung. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu Yunita. Strategi yang dipersiapkan sudah sangat baik ya Bu. Kemudian adakah hal-hal yang bisa mendukung strategi yang Ibu persiapkan ya, misalnya media pembelajaran atau lainnya? Untuk media pembelajaran sebagai pendukung itu biasanya buku sudah jelas ya Bu Helen ya, karena kita biar materi kita itu tidak bertumpu pada bermacam-macam, tapi pada satu tujuan, yaitu di bukunya. Kemudian mungkin saya akan menggunakan audio, karena ketika anak mungkin ingin berbicara, dia harus mendengarkan dulu dengan pronunciation yang benar, dengan lafal-lafal yang menggunakan bahasa Inggris itu seperti apa. Jadi pronunciation-nya sudah terbentuk, mungkin mereka akan lebih percaya diri untuk berbicara. Kemudian mungkin saya akan menggunakan proyektor di dalam kelas untuk melihat bagaimana ketika ekspresi orang berbicara dengan bahasa Inggris seperti apa. Jadi mereka bisa belajar dari video-video tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Yunita ya persiapannya ya. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Bu Yunita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemungkinan ketika kita sudah memasuki materi ya Bu Helen ya, karena saat ini pun KKBM kita sudah berjalan, jadi mungkin tidak lama lagi ya, mungkin hari apa kira-kira Bu saya bisa ininya? Mungkin hari Kamis ya Bu Helen ya. Hari Kamis, baik ya Bu. Pada hari Kamis nanti ya Bu, saya mohon izin ya Bu untuk datang ke kelas Ibu ya, untuk melakukan pengamatan atau observasi dan membuat catatan-catatan terkait proses pembelajaran Ibu di kelas ya Bu. Boleh ya Bu? Iya, boleh. Ya. Setelah kegiatan observasi di kelas selesai, kita adakan percakapan nanti Bu, pasca observasi ya. Jadi setelah saya melakukan pengamatan, nanti ada percakapan lagi pasca observasi ya Bu, untuk membahas hasil observasi. Ya. Baik Bu, sebelum kita menutup kegiatan pra-observasi ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Ya, semoga percakapan ini mengingatkan saya juga untuk terus ya terus untuk pada satu tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, biar saya selalu mengingat. Dan terima kasih Bu Helen juga atas wawancara hari ini, mungkin ini sangat bisa membantu saya ke depannya. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah ya. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya sukses dan lancar ya Bu. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Sudah bersedia saya lakukan percakapan observasi pra-observasi ini ya Bu dengan saya, dan sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Kamis nanti ya Bu. Ya. Baik Bu Helen. Ya, demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu, dan juga percakapan pasca observasi ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuni. Kalian biar kenal.
Sylvia, Siva, Sakit, oh ya Sakit, Cinda, oh ya, Zahira, Winda sama Zahira, Silvana. Oke, thank you. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran di buku ya, karena kalian belum dapat ya paketnya ya. Oke, Miss mau mengingat dulu nih, reminding you about kelas 7 itu apa aja pelajarannya. Pernah kalian dengar yang namanya grammar tenses, simple present tense? Pernah ya, simple present tense ya. Miss, karena kelas 2 ini atau kelas 8 ini kalian itu akan belajar tentang tenses juga nih yang namanya past tense. Nah, ada perbedaan nih sama yang tahun lalu atau di kelas 7. Makanya Miss mau ingat dulu nih, biar nanti ketika Miss mau ke past tense udah pada hatam yang simple present tense-nya ya. Nah, Miss, tenses itu gunanya apa sih, Miss? Kenapa sih kita harus bahasa Inggris belajar tenses? Tenses itu penting ketika kalian membuat sebuah tulisan. Sama aja nih, kalau bahasa Indonesia juga ada tensesnya loh. Kalian kalau ngomong, kalian belajar bahasa Indonesia ngomong itu kan perlu menggunakan tenses, tapi kalian tidak sadar itu karena kebiasaan sehari-hari kalian menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya gini, kalau tidak ada tenses bisa aja. Contohnya Acul. Acul makan apel. Biasanya kalian dengar kayak gitu kan ya? Kalau orang luar nggak belajar tensesnya Indonesia bisa aja gini, apel makan Acul. Atau kan Acul, apel makan. Kan Acul makanya bahasa Inggris ketika kalian ngucap biar nggak kayak gitu loh, biar nggak apel makan Acul. Acul dulu apa apel dulu yang disebut. Nah, makan itu termasuk apa, olahan kata apa, makanya kita perlu belajar namanya tenses. Contohnya lagi kayak bahasa Inggris tensesnya I love you ya, itu ada tensesnya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Sama aku cinta kamu. Nah, sama di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada subjek dulu, ada predikat dulu, ada objeknya. I love you, I subjek, love predikat, you nya objek. Kalau bahasa Korea saranghae. Sarang itu artinya cinta, he itu artinya kamu, yo itu artinya aku. Beda. Nah, makanya ketika kalian belajar sebuah bahasa, kalian perlu belajar yang namanya grammarnya masing-masing atau tensesnya. Begitulah fungsi dari tenses. Mengerti? Jadi kalau bahasa Korea contohnya aku cinta kamu bukan yo he sarang, tapi sarang he. Oh, gitu. Bahasa Inggrisnya aku cinta kamu jadinya I love you. Nah, gitu. Makanya kita perlu mempelajari namanya tenses atau grammar. Nah, ingat ada namanya yang pertama di kelas 7 ada simple present tense. Namanya simple. Maksudnya itu adalah ketika ini digunakan sering banget. Contohnya gini, kalau kalian itu tenses simple itu hal kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Contohnya yang selalu berulang, daily activity, bangun pagi, sekolah, habis sekolah ke sekolah, belajar, habis belajar main ML biasanya gitu kan. Habis itu apalagi tidur malam lagi, makan, itu adalah kegiatan sehari-hari ya. Biasanya di simple present tense semua tenses dimulai dengan subjek. Subjeknya ingat Ayu sama Dewi. Ingat tahu arti apa artis Ayu Dewi? Nah, selalu ingetin artis namanya siapa? Ayu Dewi.
Bukan kameleon. Atau Benjamin. Apa? Atau ini Caca, Baby Caca. Oke, tadi kata kerja balik lagi ke sini. Kata kerjanya it. Apalagi tadi kata kerjanya? Tidur. Ya betul. Apa? Minum. Apa lagi? Minum. Bahasa Inggrisnya? Drink. Oke. Drink. Kemudian main apa? Play. Oke. Play. Kemudian biasanya ada objeknya. Contohnya, dia makan apa nih biasanya? Apel. Kalau ngomongin sleep biasanya ngomongin tempat atau waktu. Mau waktu atau tempat? Waktu. Gimana waktunya kalau tidur? Malam hari. Oke. At night. Minum apa namanya? Jus. Oke. Boleh jus, boleh milk. Oke, playnya main apa? Sepeda. Bicycle. Oke, kemudian kan sudah bilang ada si kata sedikit yang sukanya ribet dan minum dingin. Ya, makanya biasanya ketika ketemu kata kerja ini, sisi ini sukanya yang dingin-dingin. Contohnya it-nya berubah apa? Ditambahin s, berubah jadi it. Ingetin, she, he, it itu sukanya minum es. Makanya kata kerjanya dirubah menjadi ya, s ditambahin it berubah jadi it. She eats apple. Apple boleh? Apple itu apa? Apelnya banyak. Kalau apple, apelnya banyak. Gitu ya. Kemudian sleep, he berubah jadi tinggal ditambahin s karena suka minum dingin, berarti sleep. Kemudian drink. Oke, sukanya ditambahin s jadinya drink. Oke, ditambahin ya. At night sama ini drink juice or milk. Ingatin. Jadi si Hiit sukanya minum es. Setiap ketemu kata kerja satu, kata kerja yang ke satu, ya itu biasanya selalu ditambahkan es. Ya, ini yang agak ribet nih si Hiit ya, karena dia sukanya yang dingin-dingin. Lanjut. Contoh kalimat soal. Biar enak. Bisa dibagi-baginya. Nomor 1, contohnya nih. Jangan gitu. Ini lagi. Ya udah. Mohon maaf pelaku kegiatan belajarnya. Panggilan untuk ketua kelas 76 harap segera menuju meja pikir. Sekali lagi, ketua kelas 76 harap segera menuju meja pikir. Terima kasih. Oke, lihat number 1. Itu jawabannya yang mana? Kenapa? Kamu nggak tahu? Iya betul, karena subjeknya dia I dan suka minum es, berarti pakainya play atau play? Play. Lanjut, nomor 2 jawabannya apa? Kenapa? Karena dia suka
Di mana ada kata kerja, di situ juga ada namanya kata sifat. Contohnya, siapa tadi namanya? Oh, Konit Soda. Konit, Konita panggilannya Konit ya guys ya. Enak banget Konit. Konit, cantik. Cantik itu termasuknya kata sifat atau kata kerja? Sifat. Jadi contoh
wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Helen Hervinda, MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya bersama Ibu Yunita Amelia SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris yang mengampu di kelas 8, yang menjadi guru untuk diobservasi. Dan saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran oleh Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Yunita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Bu Yunita, tadi pagi kan Ibu sudah melaksanakan supervisi ya Bu? Iya betul. Alhamdulillah saya bisa masuk dan mengamati serta membuat catatan-catatan terhadap pembelajaran Ibu ya Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Iya, Yunita. sama-sama. Ya, nah saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu. Iya. Nah kegiatan pasca observasi ini masih dalam rangkaian kegiatan supervisi, di mana pasca observasi ini kita merefleksikan atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu ya Bu. Iya. Nah supaya nanti ada tindak lanjutnya itu ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu, boleh saya bertanya ya Bu beberapa silakan. pertanyaan ya Bu terkait dengan observasi ini. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu, kira-kira tujuan percakapan yang ingin Ibu harapkan seperti apa? Tujuan percakapan saya dengan Bu Helen itu tujuannya tuh saya ingin bisa sama-sama sharing atau berbagi pengalaman ya Bu ya, ataupun dengan materi-materi yang mungkin atau pembelajaran yang mungkin metode-metode yang mungkin saya akan aplikasikan di kelas nanti. Baik ya Bu ya. Wah, kemudian saya mau bertanya nih Bu, tadi kan Ibu sudah mengajar nih Bu di kelas, Ya. bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, kalau sudah menyampaikan materi itu ke anak-anak senang ya Bu Helen ya sebenarnya ya. Karena ketika kita memiliki ilmu, apalagi ketika anak-anak itu bisa menerapnya atau bisa mengaplikasikannya, itu ya luar biasa sekali. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa untuk memberikan ilmu ke mereka. Alhamdulillah ya Bu, jadi Iya. merasa senang ya Bu Iya, gitu, kalau betul. anak-anak berhasil ya Bu, gitu, Iya. berhasil dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan gitu ya Bu. Betul. Oke, ada kendala tidak Bu ketika tadi Ibu melaksanakan pembelajaran? Untuk kendala biasanya ada ya Bu Helen ya. Kayak beberapa faktor untuk media seperti buku, itu kan memang anak-anak belum mendapatkan semuanya buku untuk pembelajarannya. Jadi mungkin ada beberapa anak yang masih dikhawatirkan akan tidak fokus pada materi karena tidak bisa langsung melihat pada sumbernya, itu sih Bu. Yang kedua mungkin dari segi ke anaknya sendiri pribadi ya, mungkin ya entah itu kurang fokus ataupun ada beberapa yang meski harus diulang-ulang lagi agar sampai pada tujuan pembelajaran pada saat hari ini seperti itu. Baik. Nah, cara Ibu tadi seperti apa Bu? Ya, karena maksudnya sumber belajarnya tadi sedikit kurang, Iya. ya cara Ibu seperti apa Bu? Mungkin cara saya itu pertama saya mungkin akan mencatat di papan tulis untuk mengingat dulu nih materi-materi sebelumnya, karena itu pembelajarannya itu ada beberapa hal yang memang perlu mereka catat, karena ketika dicatat kan mereka bisa untuk dipelajari ulang itu lebih mudah sepertinya Bu Helen. Jadi mungkin saya memang butuh menggunakan seperti media papan tulis, spidol seperti Nah, itu. jadi itu cara Ibu ya Bu Iya. ya untuk mengatasi permasalahannya. Iya. Nah, kemudian ada nggak sih Bu hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan dari pembelajaran itu? Kalau untuk ditingkatkan mungkin dalam segi pembelajaran vokalnya ya mungkin ya Bu ya. Maksudnya lebih banyak harus melatihkan untuk beberapa kosakata. Contohnya karena beberapa kelas 8 masih kosakatanya masih seperti ada yang kelas 7 gitu. Mungkin itu di peningkatannya yang harus saya rubah dan harus saya tambahkan lagi. Oke, luar biasa ya Bu ya.
Baik Bu Yunita, sudah luar biasa Ibu ya dalam kegiatan pembelajaran tadi ya Bu. Terima kasih Bu Helen. Iya, dimulai dari kegiatan awal, Iya. kemudian inti dan penutup. Iya. Nah Bu, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ya Bu. Itu boleh saya kemukakan? Boleh Boleh ya Bu. Iya. Terkait kegiatan Ibu tadi menggunakan strategi pembelajaran yang memang membantu anak ya Bu ya, untuk mendorong mereka aktif tadi, untuk merespons pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Nah tadi Ibu kan memberikan materi tentang tensis ya Bu. Kemudian yang saya lihat itu anak-anak sudah paham Bu tentang tensis, apa itu tensis, dan penilaian pengetahuan serta penilaian keterampilan juga sudah sesuai ya Bu. Nah area pengembangan Ibu kreatif. Ibu sudah kreatif dalam mengemas pembelajaran. Kemudian tadi di awal itu ada berdoa ya Bu. Nah berdoa itu berkaitan dengan sosial emosional sudah ada ya. Menurut saya tujuan pembelajaran Ibu itu sudah tercapai, sudah sesuai. Terima kasih Bu Iya. Helen. Oke Bu Yunita, apa nih rencana tindak lanjut Bu Yunita dari hasil supervisi ini? Mungkin rencana saya sama ya Bu Helen ya, ingin meningkatkan terus tentang kemampuan berbahasa Inggris anak, karena itu poin utamanya ya Bu ya, agar tujuan kita ketika kita menjadi guru ataupun anak murid itu benar-benar maksimal dalam mendapatkan ilmunya gitu. Jadi saya yaitu pengennya rencana saya terus berkembang biar anak-anak juga semakin bisa dalam mengaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Wah luar biasa sekali ya Bu Yunita ya. Nah untuk menciptakan seperti itu ya Bu, apa sih hal-hal yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana tindak lanjut Ibu tadi? Iya, seperti yang saya katakan sebelum kita mulai observasi ya Bu Helen ya, yaitu media. Memang media itu dari buku paket anak, dari media pembelajaran seperti gawai ataupun proyektor dan laptop itu memang dibutuhkan, apalagi untuk listening atau pendengarannya itu dia. Jadi media-media seperti itu yang mungkin akan mendukung saya dalam mengajar di anak-anak di kelas gitu. Baik Bu Yunita, wah luar biasa ya Bu Yunita ya. Terima Nah kasih. Ibu untuk Ya. waktu dekat ini apa yang bisa Ibu Yunita lakukan untuk mendukung tindak lanjut Ibu? Mungkin akan saya berikan dulu ya Bu, kayak seperti worksheet, karena saya ingin melihat jelas dulu pemahaman yang tadi sudah saya terapkan itu ketika diaplikasikan di worksheet, biar tidak banyak, mungkin hanya 1-5 soal saja, untuk dilihat dulu perkembangannya kemarin apakah ada peningkatan. Jadi ketika ada peningkatan mungkin akan saya lanjut ke materi selanjutnya, seperti itu Bu Helen. Baiklah, Ya. mantap ya Bu. Sebelum saya tutup Ya. ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan poin-poin penting nih ketika Bu Helen menjabarkan beberapa wacana yang tadi, yang ketika Ibu Helen mengevaluasi saya itu, saya jadi mengetahui gitu kan, bahwa ketika saya dievaluasi itu sudah ada beberapa poin-poin yang sudah terrealisasikan, ataupun ada beberapa poin-poin yang menurut saya, oh saya sudah sampai di titik itu gitu kan. Jadi saya jadi semangat lagi untuk mengajar di dalam kelasnya. Jadi dengan percakapan kita, dengan Ibu mengevaluasi, dengan Ibu memberikan poin-poin yang tadi sudah Ibu evaluasi saya, itu membuat saya menjadi lebih termotivasi lagi ya Bu ya untuk mengajar. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Oke, demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yunita. Iya.